termasuk anak yang lebih sering di masjid duluan. Saya pasti kan ada di saf depan. Saya ingat banget dulu sama almarhum Mr. Bambang. Saya sering disuruh azan. Sering tiba-tiba disuruh gantiin jadi imam. Kalau pagi dulu kan sholat duha kita kan dibuat bareng gitu kan. Nah itu saya dulu disuruh mimpin. Ikrar juga dulu ada di Al-Azhar. Jadi banyak sebenarnya yang berkesan dari Al-Azhar tuh yang sampai sekarang masih ngebekas gitu. Dan saya sempat dapat kalimat sebenarnya ini menurut saya ini paling dari bagus. Almarhum ayah. Iya. Dan yang paling saya suka sebenarnya karena kita tuh apa ya? Untuk hormat sama orang tua, untuk respect sama orang tua, untuk bisa nurut sama orang tua itu bukan karena orang tua tuh selalu benar, tapi karena mereka tahu lebih banyak untuk menjadi orang yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif Daun Hijau, kembali lagi bertemu dengan saya Ginanjar di podcast inspiratif Daun Hijau. Nah, kita nih hari ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang pebisnis muda ya, pebisnis muda yang bertalenta dan juga memiliki perusahaan sendiri di bidang konstruksi. Di bidang konstruksi ya, kita akan bahas banyak hal nih tentang bisnis konstruksi ini bersama bintang tamu kita yang juga salah satu alumni dari Sekolah Al-Azhar Shifau di Cibubur, Kak Archi Sultan Eka Buana, betul ya? Iya bener, halo semua. Oke, Kak Archi boleh kenalan dulu dong ke teman-teman sahabat inspiratif Daun Hijau sekalian. Silakan Kak Archi, kenalan dulu ke teman-teman sekalian. Iya, makasih Pak Ginanjar. Nih Pak Ginanjar dulu guru saya termasuk wali kelas ADC dulu. Kita sama-sama alumni di Al-Azhar Shifau di Cibubur ya. Terima kasih, terima kasih banget udah diundang di Daun Hijau untuk bisa hadir di podcast hari ini. Nama saya Archi Sultan Eka Buana. Saya dulu alumni angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Saya sebenarnya di Al-Azhar tuh 11 tahun, Pak. 11 tahun? Dari TK sampai SMP. 11 tahun saya di Al-Azhar, dari TK, SD, SMP. Saya di Al-Azhar, baru SMA saya pindah. Jadi terus, ya saya sekarang ngejalanin bisnis. Sebenarnya nggak create karena saya sebenarnya nerusin hitungannya. Nerusin perusahaan bisnis keluarga di PT Eka Buana sendiri, dan perusahaan kita sendiri juga sebenarnya tahun ini pas 2023 ini udah 20 tahun, Pak. Wow. Dari tahun 2003 awal. Nah, kurang lebih banyak ya sebenarnya kalau untuk perkenalan diri saya sih gitu sih, maksudnya saya alumni di sini gitu. Oh, tadi perkenalan dengan Mas Kak Archi, Kak Archi ya. Kakak Archi ini luar biasa sekali, 11 tahun di Sekolah Al-Azhar Shifau di Cibubur. Nah, Kak Archi bisa diceritain nggak sih dulu waktu sekolah itu gimana kesan-kesan Kak Archi itu? Kalau sekolah sebenarnya terutama di Al-Azhar itu banyak banget apa ya bisa dibilang kenangannya. Apalagi kan saya 11 tahun di sini dari pertama dan yang angkatan pertama saya angkatan ketiga dulu, dan bisa dibilang teman-teman saya karena saya loncat sekolahnya ke situ lagi, teman saya nggak jauh banyak yang berubah sebenarnya, itu lagi yang ketemu gitu kalau untuk teman, tapi banyak juga teman-teman baru yang muncul. Guru-gurunya pun juga sampai sekarang masih familiar, masih terus main sampai sekarang. Banyak masih yang kontak-kontakan, masih ketemu sama guru-guru. Saya sering sama Pak Saiful, Pak Ivan, Pak Ahmad Joharudin juga ikut sering main futsal. Terutama Pak Ahmad itu juga kan termasuk anggota di Yayasan Eka Buana juga, karena kita juga punya yayasan. Sampai sekarang ikut join juga. Saya juga masih sering kontak sama Bu Puji, Bu Ibet, terus juga almarhum Misrita waktu almarhum itu. Misrita ya, oke. Iya, dan kalau selama di sekolah, terutama pas di SMP ya, karena ini sekarang latar kita lagi di SMP. Sebenarnya saya termasuk anak yang gimana ya, kurang terlalu vokal untuk bisa ikut di organisasi dari dulu termasuk, dan saya tuh termasuk yang culun dulu, Pak. Culun banget. Kerjanya main bola, dulu ikut ekskul taekwondo, pernah juara juga di sini. Main musik juga ya? Main musik saya juga dulu ngeband, saya megang bass bareng sama teman-teman yang lain. Mungkin di episode lain ada Mas Almas, nah itu saya bareng sama Almas dulu. Bareng sama Mas Almas ya? Sama-sama Almas dulu, terus juga saya ikut basket juga, pertama kali ikut basket dulu pas di Al-Azhar, sampai akhirnya terus lanjut sampai SMA. Banyak sih kegiatan pramuka saya ikut, terus dulu termasuk di Al-Azhar tuh yang ngebuat saya akhirnya bisa untuk public speaking sebenarnya. Jadi sebenarnya sejarahnya gitu, karena saya dulu sering, karena dulu di Al-Azhar kita tuh kalau misalnya Jumat pagi suka ada namanya kultum. Masih ingat kultum ya? Iya, itu sering dipaksa buat dakwah. Iya, tiba-tiba karena dulu juga saya istilahnya termasuk anak yang lebih sering di masjid duluan. Saya pasti kan ada di saf depan. Saya ingat banget dulu sama almarhum Mr. Bambang. Saya sering disuruh azan. Sering tiba-tiba disuruh gantiin jadi imam. Kalau pagi dulu kan sholat duha kita kan dibuat bareng gitu kan. Nah itu saya dulu disuruh mimpin. Ikrar juga dulu ada di Al-Azhar. Jadi banyak sebenarnya yang berkesan dari Al-Azhar tuh yang sampai sekarang masih ngebekas gitu. Dan termasuk Pak Imam Hidayat. Bahasa Inggris? Iya, itu dulu justru yang ngebuat saya akhirnya bisa untuk public speaking. Karena saya ingat dulu
ujian praktek, ini benar-benar saya ingat, ujian praktek kelas 9 SMP sebelum lulus, itu kita harus present tentang pakai bahasa Inggris, tentang sesuatu tokoh gitu. Dan saya dulu milih Napoleon Bonaparte, saya ingat saya dulu kalau nggak salah. Prancis ya? Iya, kalau nggak salah. Nah, yang nguji dulu Miss Rita dan Pak Imam. Dan di situ tangan saya dingin, saya nggak bisa ngomong. Padahal bahasa Inggrisnya juga dulu nggak jelek-jelek amat gitu pas SMP, maksudnya udah bisa gitu. Tapi akhirnya saya diajarin Pak Imam saat itu. Dan saya nggak dapat nilai jelek, saya diajarin, itu paling ujian loh Pak, tapi saya diajarin betul dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah menurut saya itu titik di mana saya bisa ngomong di depan orang-orang, sampai akhirnya saya SMA mulai masuk banyak organisasi, kuliah juga ya. Iya, ikut organisasi dari regional, bahkan nggak cuma di sekolah aja, sekota Bekasi, se DKI Jakarta, sampai saya juga pas selama kuliah sampai S1 S2 juga full. Saya akhirnya jadi bisa aktif dan bisa ngomong di depan banyak orang sampai sekarang. Dan sekarang juga terbukti ya di podcast ini ngomongnya lancar ya. Ya Arci, jadi teman-teman udah otomatis. Yang misalkan punya anak kecilnya masih culun dan sebagainya, wajar ya itu. Nah itu wajar karena semua proses ya, sebenarnya. Itu proses. Wow. Tadi Kak Arci ini juga sudah selesai S1 dan S2 ya? Iya. Itu bisa diceritain nggak Kak Arci ke teman-teman sekalian buat jadi inspirasi, motivasi, S1-nya tuh di mana tuh? Sebenarnya saya sama seperti teman-teman saya yang udah muncul di episode sebelumnya. Saya mau megang konstruksi sekarang, saya megang perusahaan, istilahnya saya megang manajemen dan bisnisnya. Tapi background saya dulu S1 saya biologi Pak. Oh S1-nya biologi? Saya biologi dulu di Universitas Pajajaran. Di Unpad? Iya, spesialisnya saya di marine biologist dulu, biologi kelautan. Saya dulu juga termasuk yang aktif juga di situ, penelitian saya bisa dibilang alhamdulillah udah banyak, publikasi juga udah banyak. Dulu jurnal juga berarti ya? Jurnal udah terbit banyak, Scopus juga keluar, alhamdulillah. Oh di Scopus juga udah terbit juga? Iya udah terbit juga, terus dulu sempat exchange ke Jepang, dan juga sebenarnya saya juga termasuk scuba diver juga dulu karena saya kan scuba diver. Karena ya. tadi ya berkaitan dengan kuliah dan biologi kelautan. Biologi kelautan dan juga saya juga termasuk dulu yang udah sering banyak ikut project di mana-mana. Saya pernah ngerjain PLN di Suralaya, di Cilegon, terus Pertamina di Karangsong, Indramayu. Dan juga saya juga sebenarnya udah banyak kegiatan juga. Saya dulu juga termasuk di komunitas diving juga di Unpad. Saya juga jadi leadernya dulu, ikut banyak ekspedisi dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya dulu backgroundnya lebih ke sana gitu, lebih ke arah lingkungan, dan udah banyak hal yang saya lakuin di situ. Terus juga S2 saya itu saya lanjut S2. Nah itu mungkin kronologis dulu ya Pak. Iya silakan. S2-nya di mana nih? Nah jadi mungkin sebelum lanjut ke S2 tuh saya, dengan semua yang udah saya lakuin di kuliah itu, dengan banyak ini, saya kan mikir, namanya juga, saya kan anak pertama dari 2 bersaudara, adik saya Sheila angkatan kelima. Di Al-Azhar juga ya? Di Al-Azhar juga, dulu anak walinya Pak Ginanjar. Dulu saya wali kelasnya. Wali kelasnya adik saya. Nah adik saya itu dulu yang arsitek, jadi sebenarnya. Jadi ayah saya dulu almarhum, inginnya yang melanjutkan awalnya nggak kepikiran untuk anak-anaknya akan melanjutkan ini perusahaan itu. Sampai akhirnya di satu titik, dan dulu saya mikirnya ada saya arsitek nih, biarkan mungkin dia nanti akan melanjutkan gitu kan. Sampai akhirnya di satu titik pas saya lulus, saya pulang ke rumah. Saya kan dulu kuliahnya di Jatinangor, di Sumedang, di Unpad itu. Jadi Unpad itu bukan Bandung ya buat adik-adik yang mau masuk Unpad. Unpad itu Sumedang. Unpad itu Sumedang ya. Jatinangor. Saya pulang ke rumah dan ayah saya bilang, "Kak, kayaknya papa lebih percaya kamu untuk terusin." Nah, di situ saya yang namanya anak pertama, laki-laki kan pasti kan punya idealisme kayak, udah pengen kemana-mana nih. Karena saya juga dulu sebenarnya udah dapat tawaran 2 S2 ke luar negeri Pak. Pertama saya yang di Kwansei Gakuin University yang saya exchange ke sana di Jepang, yang kedua di Bremen University di Jerman. Itu dari dosen pembimbing saya. Udah dapat itu ya, dapat rekomendasi ya? Udah, tapi ayah saya nggak ngizinin di kedua itu. Dan awalnya saya, ya namanya anak udah ada ambisi kan pasti kan kesel. Cuman pada akhirnya saya mengerti kalau sebenarnya gimana pun jalan yang saya harusnya kan dulu orang tua dulu yang pertama. Akhirnya ya udah saya nurutin apa kata ayah saya, ya udah saya ikut. Dengan awal bekerja sih juga yang di konstruksi kayak sebenarnya saya juga nggak nol banget karena dari saya kecil ayah saya terus ajak ngelihatnya proyek, ngeliatin semua dari bangun rumah, bangun kolam renang. Terutama kan Eka Buana kan kita kan spesial di kolam renang. Ini perusahaannya namanya PT Eka Buana ya, spesialisasinya di kolam renang. Swimming pool, tapi kita juga general kontraktor. General kontraktor ya. Iya. Dan itu sebenarnya saya juga dulu kayak saya juga nggak nol banget gitu, maksudnya kayak masih banyak yang bisa dibilang sedikit-sedikit saya tahu karena dulu sering ikut sama ayah saya, butuh ngeliat, sering diajak keluar kota dan segala macem. Akhirnya saya coba lah belajar lagi dari awal, tapi selama berdua itu saya masih kayak berat hati kayak sebenarnya masih pengen lanjut gitu. Ngejalaninnya ya masih setengah hati ya. Sampai akhirnya saya tetap sambil diem-diem saya apply ke tempat lain. Sebenarnya saya dapat beberapa panggilan, tapi pada akhirnya di hati saya tuh pas udah masuk ke saat interview, gak enak di hati, maksudnya kayak entah kenapa dalam hati saya kalau misalnya ini saya nggak belajar dari sekarang, entah kenapa perusahaan ini takutnya kenapa-napa ke depan. Saya mikir gitu.
Oh ya udah, akhirnya saya mulai ikhlas lama-lama dan akhirnya saya senang ngelanjutin. Saya belajar dari nol, bener-bener dari awal jadi tukang ketik, dari semua dokumen-dokumen saya yang pegang, dari yang kerjaannya bareng sama sekretaris, habis itu saya pindah, saya di proyek seharian, tukang ngecor saya ikut nontonin, mereka masang keramik apa saya ngeliatin, pokoknya saya semua start dari bawah dulu ngeliatin semua, akhirnya saya paham harus gimana polanya, akhirnya saya senang jadinya. Nah di saat saya senang, terus saya sama SR ngomong, Kak, kalau kamu emang mau ngembangin perusahaan ini nantinya, karena perusahaan Eka Buana sendiri kan kita kan itu kan base perusahaan ininya kan holdingnya. Kita bisa punya cabang kalau kamu buka usaha bisnis atau apapun. Karena sebenarnya basic dari kita bikin suatu company kan sebenarnya kita bisa ngembangin diversifikasi itu betul. kan, Pak. Diversifikasi dari perusahaan holding yang utama ya. Karena kan sebenarnya kan untuk put all the same egg on the same crate itu kan sebenarnya kan buruk gitu maksudnya. Kalau kita cuma naruh semua telur dalam satu kotak yang sama, itu jatuh tumpah, kita collapse gitu. Iya itu. Dan ayah saya tuh udah ngajarin kalau kamu tuh punya kompetensi sendiri, papa di sini mau ngajarin kamu gimana nge-manage semua itu dulu gitu. Dan akhirnya saya baru paham, oh jadi sebenarnya ini ayah saya kenapa ayah saya tuh minta saya di sini tuh itu. Bukannya ayah saya pengen nahan saya, tapi ternyata ayah saya tuh ngasih pelajaran kalau sebenarnya semua tuh start dari awal, dan ayah saya tuh nggak pengen saya tuh coba belajar sama orang lain karena ayah saya merasa papa bisa bimbing kamu gitu ya. Ya udah akhirnya saya dan situ saya mulai tersadar, dan akhirnya ambisi saya dulu, idealisme sebagai anak yang terlalu bisa dibilang pinter banget sih lo gitu. Akhirnya kayak saya baru ngerti sekarang gimana gitu. Akhirnya saya punya ambisi kalau nanti suatu saat mungkin saya bisa buka divisi dengan background yang saya punya gitu. Nah di saat hati saya sudah senang, ayah saya nggak ada. Oh, Masya Allah. Ayah saya almarhum pas tahun 2021 kemarin kena COVID yang pas Delta lagi tinggi-tingginya, dan itu memang di situ saya mulai sadar, jadi ternyata ini loh, ternyata maksudnya kenapa saya ada di sini, mungkin ini sama Allah jalannya gitu. Agak merinding ya. Tapi memang ceritanya bener-bener real ya. Iya, tapi itu memang begitu gitu, maksudnya jalannya memang sudah disiapkan seperti itu. Saya juga awalnya kayak saya nggak mikir mungkin kebetulan atau gimana, atau mungkin jalannya dari Allah udah gimana, tapi ya memang jalan harus dijalani, dan saya bersyukur, maksudnya setelah 2 tahun saya kemarin ada di sini, nggak coba lari keluar, ternyata ada maksudnya, sampai akhirnya perusahaan itu tetap harus jalan gitu, dan permintaan ayah saya dulu tuh ternyata ada maksudnya untuk saya tetap ada di sini gitu, dan itu yang ngebuat saya akhirnya mulai ikhlas, dan akhirnya mulai terus belajar, walaupun sekarang lebih berat dibanding sebelumnya karena saya nggak punya mentor gitu, dan saya harus dengan orang-orang lain yang lebih tua, yang lebih bisa dibilang lebih pengalaman, lebih berpengalaman lebih banyak dari saya. Tapi alhamdulillahnya semua orang yang dulu bareng sama saya sampai sekarang semua masih loyal, masih mau nemenin saya, karena dulu pun juga saya sering ikut sama beliau ini, dan bapak-bapak ini tuh juga ngebantu saya, ibu-ibu semuanya, dan partner-partnernya itu juga kenal saya. Dari yang mereka dulu, Arsi dulu kan kamu masih kecil, sekarang kamu udah yang ini. Jadi kayak siklusnya era berputar gitu loh Pak. Gitu. Dan berputar yang sangat cepat sekali ya. Dan itu juga, dan ayah saya juga pas nggak ngizinin saya kuliah di luar itu, mintanya kamu kuliah aja di Jakarta Kak, gitu, ngambil manajemen, biar kamu lebih paham bisnis. Akhirnya saya dulu daftar 2. Saya daftar di MMUI, saya daftar lagi di SBM ITB, dan saya keterima dua-duanya. Keterima dua-duanya. Yang diambil di SBM ITB, ngambil MBA, dan sekarang alhamdulillah udah lulus kemarin 13 Januari kemarin saya baru sidang dan lulus. Baru lulus MBA-nya ya? Master of Business Administration. Master Business Administration ya. Di SBM itu berarti Sekolah Bisnis Manajemen ITB ya? ITB. Luar biasa sekali ya teman-teman sekalian, ceritanya panjang banget. Jadi ternyata kadang-kala kita sebagai anak pengen gitu kan, ini kayaknya jalan yang harus kita tempuh nih, tapi ternyata orang tua kita bisa ngelihat jauh lebih luas, jauh lebih ke depan gitu ya, bahwa kayaknya kamu ini memang cocoknya di sini gitu ya. Dan gitu. Saya sempat dapat kalimat sebenarnya ini, menurut saya ini paling dari bagus. Dari almarhum ayah. Iya. Dan yang paling saya suka sebenarnya, karena kita tuh untuk hormat sama orang tua, untuk respect sama orang tua, untuk bisa nurut sama orang tua, itu bukan karena orang tua itu selalu benar, tapi karena mereka tahu lebih banyak untuk menjadi orang yang salah, istilahnya gitu. Jadi ngasih tahu itu bukan karena orang tua kita paling benar, tapi karena mereka tahu bahwa ini salahnya ini gitu. Karena bukan kita, orang tua tuh bukan berarti selalu benar, tapi mereka lebih banyak tahu rasanya menjadi orang yang salah gitulah. Itu yang buat kita akhirnya bisa mendengarkan orang tua. Biar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh kita. Karena kita sebagai anak kan mikir kayak apa sih, so tau banget kadang kayak mama dulu kan nggak sekolah sampai kayak gini, masa mama ngajarin aku kayak gitu. Tapi kan orang tua kita kan tahu lebih banyak hidupnya, pengalamannya sudah lebih banyak gitu. Yes, betul sekali. Berarti berbakti kepada orang tua itu nomor 1 ya, Kak Arci ya. Oke, saat ini kan Kak Arci meneruskan perusahaan keluarga ya, ayah, di PT Eka Buana. Nah, di PT Eka Buana itu Kak Arci saat ini sebagai apa nih?
Kalau awalnya saya tuh pertama di Eka Buana, pertama saya di bagian administrasi dulu tadi yang seperti udah saya jelasin, sampai akhirnya saya masuk di bagian marketing. Dulu jadi ayah saya tuh pertama milih saya, kenapa saya ditempatkan di marketing tuh agar bisa ketemu banyak relasi pertama. Ujung tombak sebuah perusahaan tuh marketing. Iya, pasti marketing gitu dia. Jadi bahkan kalau kalian mikir dia cuma kerjanya marketing atau sales, justru itu poinnya. Kenapa sebuah company bisa tumbuh itu karena ada sellingnya ya, marketingnya bagus. Sellingnya kan utama. Nah itu kan kadang orang mikir kerja cuma jadi sales, menjadi marketing. Justru itu sebenarnya ujung tombaknya, bener kata Pak Ginanjar. Nah itu saya dulu pertama megang di marketing setahun, baru setelah pas ayah saya nggak ada. Nah, saya sekarang jadi CEO-nya, harus megang semuanya. Wow, Chief Everything Officer, segala-gala gue gitu. Itu plesetannya ya, CEO, Chief Everything Officer. Semuanya dilakuin gitu kan. Tapi ini ada yang menarik nih Kak Archie nih. Tadi dari cerita yang panjang dari Kak Archie itu, almarhum ayah itu, meskipun Kak Archie ini anak dari seorang owner PT Eka Buana, tapi ayah tuh menempatkannya di posisi paling rendah terlebih dahulu ya. Ketika awal mula diajak join di PT Eka Buana itu ya, biar apa tuh? Biar belajar. Sebenarnya untuk ditaruh di awal tuh karena yang lebih banyak involved di pekerjaan sebenarnya kan justru kan karyawan sebenarnya. Kalau di sebuah perusahaan itu kan lebih banyak yang dia paham gimana persuratan keluar, di lapangan, harga yang keluar gimana pada akhirnya nanti kita deal sama klien seperti apa. Nah akhirnya saya naruh gimana sih dari awal dulu kamu harus tahu kalau segala untuk mengetahui perusahaan tuh harus komprehensif, nggak bisa kamu cuma nyuruh orang istilahnya kayak gitu. Kamu harus tahu dari bawah, tahu benar-benar dari nol. Akhirnya ya udah saya dulu benar-benar saya pernah dikasih kerja. Saya dulu pas 2020 itu kan pandemi dan kita nggak bisa kemana-mana. Kerjaan saya main game aja di rumah saat itu tuh. Dan tiba-tiba saya dikasih kerjaan tuh jam 11:30 malam. Karena memang saat itu tuh kita lagi posisinya nge-supply keramik dari Spanyol. Dan di jam di sana masih ini kan beda istilahnya. Dan saya tuh harus segera ngirim invoice sama ngirim berkas dokumen itu ya di jam tersebut. Saya masa jam segini udah kerjain, Bapak nggak mau 2 jam lagi udah harus beres. Jadi saya kerjain cepet dan akhirnya ya gitu. Akhirnya saya start semua dari nol. Akhirnya saya ketemu saya setiap ke kantor tuh sama sekretaris. Jadi saya nggak di ruang direksi, saya sama sekretaris, sama saya manggilnya sekretaris saya Tante Vera. Ini gimana berkas dokumennya? Saya nanya, ini Archie. Oh iya, saya kumpulin satu folder, saya beli hard disk, saya kumpulin semua. Jadi saya drafting dan ini sebenarnya ada hikmahnya juga Pak. Jadi dengan saya ngumpulin itu semua dokumentasi dengan semua arsip itu, jadi pas ayah saya nggak ada, saya tuh nggak nol dari masalah missing link dari hal yang saya nggak tahu. Jadi semua tuh udah terarsip dan entah kenapa tuh emang udah jalurnya gitu. Jadi semua tuh udah ada di laptop. Jadi saya nggak udah kayak harus gimana gitu, nggak hilang. Secara tidak langsung ayah kamu sudah membuatkan track ya. Kamu diajarkan untuk membuat track di perusahaan tersebut. Jadi kayak nggak hilang harus gimana. Gitu. Kemudian kita ke PT Eka Buananya nih Mas. Eka Buananya ini kan bergerak di banyak usaha ya. Kalau saya lihat di profil komoditi profilnya ada di bidang interior desain kantor, bangun baru, electrical, renovasi, interior desain rumah, maintain dan lain sebagainya. Nah itu bisa diceritain nggak Mas? Ini Eka Buana kayaknya sudah 20 tahun ya. Apa saja yang sudah dikerjakan dengan berbagai macam proyeknya itu gitu? Kalau Eka Buana sendiri di awal baru didirikan ya sebenarnya itu kita tuh fokusnya semua di spesialisnya di kolam renang. Dan itu awalnya ya? Awal banget tuh di kolam renang, dan itu juga proyeknya di awal pertama pendirian itu awalnya cuma masih di sekitaran DKI Jakarta, masih sekitar Jabodetabek gitu. Sampai akhirnya karena relasi juga dulu ayah saya dan tim itu pernah ngerjain di Newmont dulu di Sumbawa. Nah kita kenal sama klien juga, dia orang Prancis, dan akhirnya kita dapat proyek di Bali. Museum Pasifika Nusa Dua yang Pasifika di Bali itu yang bangun kita. Terus Resort Natura yang di Ubud itu juga kita dari PT Eka Buana. Terus juga dari fasad depannya Balai Samudra itu juga kita yang buat Balai Samudra di Kelapa Gading. Makanya kemarin pas saya nikah saya di Balai Samudra. Buatan sendiri ya? Iya, saya dulu yang milih di situ, dan akhirnya berkembang dari awalnya kolam renang, akhirnya kita bangun rumah juga dari bangun design and build, kita juga arsitek kita juga ada, sampai akhirnya gedung-gedung kantor pabrik juga ngerjain. Kita di Batam, kita juga ada kantor cabang di Batam itu kemarin kantor Medco kita juga bangun di sana di Batam. Jadi dari yang awalnya start kita masih di kolam renang, terus abis itu kita bangun rumah, sampai akhirnya kita mulai merambah dikit-dikit. Ya karena sebenarnya di konstruksi sendiri itu kalau kita mikir bisa bangun semuanya,
kayak itu mah cuma satu bidang. Justru di konstruksi itu dengan kita bisa ngebangun bentuk bangunan yang lain itu udah termasuk diversifikasi karena izinnya itu beda satu-satu. Kayak misalnya bikin rumah itu izinnya beda. Terus perizinannya itu beda, bikin gedung, bikin jembatan, bikin trotoar, nah gitu. Nah cuman kita kan di M1 di menengah pertama kita klasifikasinya nggak bisa bangun infrastruktur. Jadi kita semua di residensial, di yang kalaupun komersial juga yang milik pribadi yang bentuknya swasta ya? Iya, hospitality gitu. Jadi lebih kayak bukan infrastruktur kayak pemerintah. Bukan kita nggak ngerjain jembatan, jalan raya gitu enggak. Nah itu kita jadi fokusnya lebih ke sana dan sekarang maintenance semua kita juga ngerjain di kolam renang, di maintenance bangunan, konsultan pun juga ada gitu. Kemarin juga baru selesai kita ngedesain pabrik di Gunung Putri. Di Gunung Putri sini ya? Iya, gitu kita bagian yang ngedesain dan jadi konsultannya juga. Wow, tadi juga teman-teman sekalian ini kan Kak Archie ini punya adik ya, Kak Sheila ya, dia juga alumni Al-Azhar Cibubur. Dan tadi saat ngobrol sebelum tag syuting ini, saya ngobrol dengan Kak Archie, ternyata Sheila itu yang ngedesain Fins Club Bali ya? Iya, jadi bisa diceritain nggak tuh? Nah, adik saya justru yang arsitek yang tadi saya udah ceritain, makanya kenapa saya bisa tenang untuk milih jalan saya sendiri lah istilahnya gitu. Nah, adik saya itu arsitek, dia lulusan UI, kemarin juga sempat exchange juga ke Korea, dia di Yonsei University 6 bulan. Nah, dia sekarang jadi arsitek di Fins Beach Club Bali. Jadi buat yang sering yang tahu beach club di Bali itu yang suka Hotman Paris gini-gini tuh yang di Instagramnya yang lagi viral ya. Ya, sebelahnya Atlas. Nah, itu Sheila, dia ikut sama tim yang punya Fins itu Bapak Tony Smith itu. Nah, ini adiknya Miss Ross. Nah, ini dia yang megang firmanya untuk ngedevelop Fins di banyak tempat di Bali. Nah, adik saya itu masuk timnya di situ untuk ngembangin, termasuk di restoran yang di dalam Fins-nya juga sendiri. Itu Bondi Cafe itu adik saya yang ngedesain. Dan sekarang dia lagi mock-up-nya udah jadi bentar lagi. Dan dia yang tadinya dari bagian procurement interior, sekarang dia udah masuk ke bagian desain full interior. Wow, keren ya, anak-anak muda bertalenta ya. Lulusan Al-Azhar Cibabudi. Lulusan Al-Azhar Cibabudi Cibubur. Usia berapa Mas? Sekarang saya 24. 24 ya? 25. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini kan di usia yang masih muda ya, Kak Archie ini tadi karena meneruskan ayah ya, yang ya qadarullah meninggal dunia gitu kan. Kemudian menjadi chief of everything ya, ngerjain semuanya, menjadi CEO ya. Segala-gala gue gitu. Owner juga, CEO juga. Nah, tadi kan gimana caranya mengatur perusahaan sebesar itu Mas di usia yang muda, ditambah mungkin teman kerja atau karyawan juga usianya jauh lebih tua dan semuanya. Nah, tadi mungkin ilmu MBA-nya itu kepake ya, manajemen bisnisnya. Bisa diceritain nggak Mas untuk inspirasi bagi teman-teman sekalian? Gimana ngatur PT Eka Buana ini Mas? Sebenarnya untuk ngehandle perusahaan awalnya sebenarnya berat. Pertama karena saya nggak enakan, terutama karena paling muda. Apalagi sama yang udah lebih lama kerja ya. Mau gimana harus nyuruh-nyuruh orang yang lebih itu kan nggak enak gitu kan. Nah, tapi alhamdulillahnya karena kita ini family business, jadi semuanya pun juga family. Maksudnya walau bukan cuman inti keluarga aja gitu. Maksudnya Eka Buana kan nama keluarga kita. Tapi bukan hanya inti keluarga aja yang ada, tapi juga dari seluruh karyawan yang ada. Termasuk dari kita juga dari PT Eka Buana nggak cuma punya perusahaan, itu juga punya yayasan. Yayasan charity juga, Yayasan Eka Buana. Oh, CSR-nya ya? Iya. Dan itu semua sifatnya kekeluargaan. Jadi nggak merasa kalau saya bos, saya atasan, kamu karyawan gitu, nggak kayak gitu. Jadi ya udah tim. Saya pun kalau misalnya minta tolong ke tim saya juga nggak seperti minta tolong ke karyawan ya, kayak kadang saya juga belajar sama mereka karena saya kan juga lebih nol. Karena tadi ya waktu kecil belajar sama mereka ya Mas ya. Jadi saya lebih nol dan sekarang pun saya tetap belajar lagi, tetap nanya harus gimana. Nah, cara ngehandle-nya tuh kalau dari kita manajemennya adalah ya kita sempat viral nih yang katanya kita ini keluarga yang lagi viral nih Pak, masalah keluar perusahaan kayak gitu. Oh, si ini John Elby. Nah, tapi saya nggak yang segitunya banget untuk nyebut keluarga, tapi maksudnya adalah kekeluargaan tuh bukan manajemen ya, rasanya. Iya, keluargaan tuh bukan suatu titel, bukan statement, tapi feelingnya. Jadi gimana kita akhirnya ngerasa satu sama lain tuh saling butuh gitu. Nah, akhirnya pertama jangan tinggiin ego lah istilahnya. Kita pertama kalau yang saya pikirkan adalah apapun posisi kamu, kalau emang kamu kompetensinya nggak segitu, itu bukan kamu, ngerti? Ya mungkin kamu bisa di posisi paling tinggi, cuman kalau kompetensi kamu nggak sanggup, ya kamu kan harus tetap butuh orang lain. Jadi saya butuh mereka butuh kita, istilahnya kayak gitu. Jadi pertama saling membutuhkan, saling ada respect, saling terima kasih, dan cara handle-nya juga dengan proyek yang banyak dan itu harus diatur juga dengan pengelolaan timnya. Di setiap proyek yang ada itu ada leadernya yang megang, mandornya siapa yang akhirnya nge-handle di sana.
masalah keuangan semua satu pintu, karena problem yang ada di konstruksi itu kalau misalnya kita terlalu melepaskan uang ke titipkan istilahnya ke tukang, bukan berarti kita nggak percaya, tapi kadang entah itu mungkin bocor uangnya bocor atau gimana, atau mungkin pendataannya nggak jelas, jadi akhirnya itu sempat bermasalah beberapa kali juga masalah kayak gitu. Dan juga pengembangan kedepannya juga kita dengan ilmu yang akhirnya udah didapetin dengan banyak pengembangan, dengan banyak ngobrol sama orang, cari banyak relasi, cari banyak partner. Nah akhirnya kita step by step start dari yang kecil dulu. Kita mungkin kekuatan kita mungkin nggak sekuat pas ayah saya masih ada istilahnya kayak gitu. Karena sekarang ya untuk bisa berani ngambil proyek yang besar itu nggak semudah itu. Jadi harus sabar, harus bisa dibilang perlahan-lahan langkah-langkahnya. Dan akhirnya ya kita ngambil dari yang kecil dulu. Kita cari klien yang lebih kekeluargaan pendekatannya. Jadi saya pun juga belajar dari klien saya, dari gimana mereka ngekritik, dari mereka gimana komplain. Dan akhirnya kalaupun nerima kritik dan komplain pun nggak seperti yang kayak nggak kayak customer service gitu, tapi kita kayak oh iya siap Pak, jadi kayak ngobrol, saya datang ke rumah deh besok, ngobrol, kita ngopi, gimana sih Mas ini kok nggak jadi ini, oh siap terus saya beresin gitu, terus saya ngobrol, besoknya saya liatin, ternyata terus ownernya ngomong lagi, maaf Mas kemarin marah-marah, nggak apa-apa, ternyata jadi kayak jadi, dan akhirnya pun saya jadi teman dekat, dan akhirnya dan itu sih yang itu sebenarnya cara yang saya lihat gimana ayah saya itu ngembangin perusahaan, jadi memuaskan konsumen. Dia dengan klien itu tidak seperti klien dan vendor. Iya vendor, tapi seperti teman, selalu seperti itu. Makanya seperti dengan ayah saya juga dekat dengan banyak klien-klien besar, contohnya dengan termasuk Pak Ricardo Gilael, itu salah satu klien kita juga, ayahnya Sean Gilael yang pembalap, yang punya KFC. Iya, dan itu beliau, saya juga sangat respect dengan Pak Ricardo. Pas ayah saya meninggal, beliau yang biasanya sangat sibuk, dia nelpon ibu saya langsung untuk ngucapin, dan itu maksudnya pendekatan yang saya lihat kalau ayah saya itu untuk dekat dengan semua kliennya itu akhirnya dengan bentuk yang lebih kekeluargaan, dan itu akhirnya yang ngebuat saya tuh untuk bisa nerusin lah perusahaan ini gimana akhirnya bisa ngehandle walaupun saya nol tapi saya nggak sendirian istilahnya kayak gitu. Oke, jadi tadi ya teman-teman, ternyata dari penjelasan panjang lebar Kak Archie ini bahwa memanage sebuah perusahaan itu tidak mudah ya, tapi juga bisa dilakukan ya, meskipun tidak mudah dilakukan, asalkan tahu trik-trik dan tipsnya gitu kan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Archie. Nah, sekarang nih Kak Archie, target ke depan di PT Eka Buana apa nih? Dengan visionernya Kak Archie, kan punya visi misi pribadi dong, pengen ngembangin perusahaan ini jauh lebih besar lagi, jauh lebih maju lagi. Target ke depan apa nih rencana pengembangan di PT Eka Buana? Kalau target terdekat untuk ngedevelop PT Eka Buana, pertama saya mau masalah digitalisasi. Oke, digitalisasi. Setahun ini kita udah mulai masuk ke big data untuk mulai dapat banyak data-data proyek, terus juga untuk mulai analisis promosi, data, ya? Iya, marketingnya juga kita udah mulai masuk ke digital marketing, website kita udah establish, Instagram juga udah mulai didirikan, dulu sebelumnya nggak ada. Karena dulu itu sistem marketing kita masih pakai Yellow Page. Oke, Yellow Page. Mungkin Pak Ginanjar tahu tuh Yellow Page, buku gede isinya nomor telepon semua gitu. Terus dulu masih nyebar brosur gitu dan segala macam. Kalau sekarang kita udah full era digital ya. Iya, udah masuk di Archify, udah di Instagram, website kita juga udah mulai kita kembangin, dan kayak saya juga mulai, karena yang saya lihat adalah kalau saya ngeliat dari perusahaan konstruksi lain, ternyata saya nggak sendirian. Banyak juga yang bisa dibilang anaknya udah mulai nerusin gitu sebenarnya. Generasi kedua ya? Generasi kedua. Dan berarti kalau yang saya lihat sekarang, berarti rata-rata klien pun juga pasti udah mulai masuk ke ranah milenial. Ya? Udah nggak bisa kita dengan desain yang masih desain kuno, dengan patokan harga yang yang bisa dibilang, mungkin kalau misalnya dulu klien-klien kita tuh kita kasih harga tinggi, harga yang memang harusnya segitu, mereka masih oke. Kalau sekarang tuh banyak yang ngirit deh gini, karena kan mulai banyak harga tanah naik dan segala macam. Akhirnya kita harus mulai putar otak gimana bisa nyesuaiin sama itu, dan akhirnya itu yang kita targetin pertama, gimana kita ngebuat brand image Eka Buana ini yang tetap eksklusif tapi bisa lebih milenial istilahnya. Oke, berarti kuncinya adalah adaptasi ya. Iya, itu dia. Adaptasi terhadap disrupsi teknologi tadi. Oh, keren sekali ya teman-teman obrolan hari ini dengan Kak Archie. Luar biasa sekali, yang nggak nyangka loh, dulu tadi Kak Archie cerita kecilnya tuh pendiam segala macam, tapi sekarang wow, public speakingnya keren, penjelasannya juga keren gitu. Nah, ini kalau misalkan di antara penonton ada yang ingin menggunakan jasa konstruksi ya PT Eka Buana, misalkan sekedar mau bangun rumah, mau bangun kolam, atau misalkan interior design, itu hubunginya kemana tuh Kak Archie tuh? Bisa search di Google aja, di PT Eka Buana, nanti PT Eka keluar Buana, semua, atau buka di
www.ekabuana.com, itu website kita juga, atau buka di Instagram di @pt.ekabuana. Oke, dan juga nanti kita akan cantumkan link WhatsApp di customer service ya. Nomor customer service di PT Eka Buana. Nah, Kak Arci, ini menarik sekali obrolannya, mudah-mudahan sukses terus untuk PT Eka Buana. Terakhir nih Kak Arci, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Arci untuk para penonton Daun Hijau sekalian di luar, terutama para pelajar di Al-Azhar Sekolah di Cibubur ini gitu, yang sedang menonton podcast ini? Kalau pesan ya, mungkin kalau yang bisa saya sampaikan, selama yang saya udah jalanin aja mungkin di hidup, karena mungkin saya pengalaman nggak sebanyak orang-orang lain di luar sana. Cuman saya selalu ngambil pesan kepada siapapun adik-adik saya. Saya juga selalu bilang ini ke adik-adik saya di kuliah, di semua tempat. Kalau dimanapun kalian berada, kalau kalian ngerasa ini bukan tempat kalian atau apa, jangan pernah nyanyain waktu di mana tempat kalian ada. Misalnya gini, kalian ngerasa kalian masuk kuliah, ini bukan jurusan saya harus pindah. Tapi bukan berarti 1 tahun kalian di sana, kalian tuh bukan berarti kalian nggak akan dapat apa-apa. Kalian pasti juga dapat keluarga, kalian pasti dapat ilmu yang ada, kalian tuh pasti punya dapat pengalaman yang kalian punya, sampai akhirnya kalian akan belajar. Karena apapun yang kalian dapetin nanti, pas nanti kalian udah masuk ke dunia kuliah, jujur aja nih, dengan sistem pendidikan yang ada sekarang, mungkin ya, kalau kalian ngerasa kalian berpatok sama pada lulusan jurusan kalian doang, relevansi kalian kuliah sama kalian nanti kerja itu nggak akan selalu sinkron. Jujur aja, ini dengan kondisi pendidikan yang sekarang ya, mungkin kalian kok pernah denger podcastnya juga dari Pak Nadiem Makarim bareng sama Pak Gita Wirjawan di Endgame, itu juga hal ini kan sempat dibahas dengan Mas Agi, dan ini sebenarnya terjadi. Dengan yang kita ngerasa kalau sebenarnya kuliah itu udah gak relevan sama dunia kerja. Tapi ini justru ini sebagai poin yang harusnya kalian ngerasa kalau saya berarti belajar nggak cuma dari sekolah, saya belajar nggak cuma dari kuliah. Belajar itu bisa dari mana aja, kita bisa belajar dari siapapun, kita belajar dari apapun, belajar dari ngambil hikmah dari manapun. Dan itu sebenarnya harus poinnya harus kita pikirkan sekarang adalah gimana pun kalian nantinya ke depan, kita tuh nggak cuma berpatokan sama ilmu formal istilahnya kayak gitu. Kita masih bisa mengembangin diri kita, dan sampai kapanpun itu tetap ancora imparo, I'm still learning. Sampai kapanpun long life learning ya. Nah itu dia, dan paling penting harus rendah hati lah bisa dibilang. Terima dari manapun, dengarkan semua orang, apapun orang lain yang sampaikan ke kalian, dan jangan minder kalau kalian sekalian belum punya apa-apa. Jangan minder kalau kalian belum mencapai apapun, karena finishnya orang, startnya orang beda-beda, dan bukan berarti kalau kalian start belakangan nggak bisa finish duluan, istilahnya kayak gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman sekalian, penjelasan dari Kak Arci bahwa jangan sia-siakan tempat di mana kalian saat ini berdiri, saat ini kalian berpijak. Lakukan yang terbaik meskipun menurut kalian itu bukan tempat kalian ya. Kak Arci, terima kasih banyak sudah hadir di podcast inspiratif Daun Hijau Al-Azhar Sekolah di Cibubur. Insya Allah menginspirasi banyak orang. Sukses terus untuk PT Eka Buana, mendapatkan klien-klien besar. Dan yang tadi ya teman-teman, PT Eka Buana ini juga nilai religiusitasnya sangat tinggi sekali ya, dengan mendirikan Yayasan Eka Buana sebagai CSR perusahaannya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Arci telah mampir di podcast Inspiratif Daun Hijau. Kita akan kembali lagi dengan podcast-podcast menarik dan inspirasi lainnya di podcast Inspiratif Daun Hijau bersama saya Ginanjar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.